Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitas yang kalian lakukan. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan hari ini itu berkaitan dengan sama ini. Dalam proses pelaksanaan program pendidikan masyarakat, pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah itu umumnya mengacu kepada 7 bagian ini, yaitu komponen, proses, dan tujuan dari pelaksanaan program pendidikan masyarakat. Yang pertama, ya, ada masukan lingkungan. Di sini ada beberapa hubungan-hubungan ya antara satu komponen dengan komponen lainnya situ ya. Di sini ada masukan lingkungan, ya, masukan lingkungan akan berhubungan dengan masukan sarana. Lalu masukan sarana juga nanti akan berhubungan berkaitan dengan masukan mentah. Nah, ketika masukan lingkungan sudah ada, masukan sarana sudah ada, masukan mentah sudah ada, baru bisa dilaksanakan proses program ataupun proses pembelajaran pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal. Nah, ketika proses pembelajaran ataupun program sudah berjalan, maka akan muncul keluaran, ya. Dari keluaran ini ya bisa didukung juga oleh masukan lain, dan nanti ya dari keluaran ini juga bisa berpengaruh berhubungan dengan pengaruh masukan lain ya, dan nanti akan utamanya adalah yang ini di sini ya, pengaruh ataupun dampak ataupun outcome ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Berkaitan dengan masukan lingkungan ataupun environmental input ya, berkaitan dengan apa saja yang ada di lingkungan sekitar tempat program akan dilaksanakan ataupun pembelajaran akan dilaksanakan ya, yang nantinya dapat menunjang ataupun juga mendorong program pendidikan masyarakat ini bisa berjalan ya. Contohnya dari ketujuh program yang kemarin sudah kita sempat bahas ya, dan itu menjadi penugasan bagi teman-teman semua. Nah, nanti bagaimana pada tugas makalahnya ya, teman-teman bagaimana bisa menghubungkan ketujuh komponen proses dan tujuan pendidikan masyarakat ini terhadap program yang kalian kaji ya, terutama yang berkaitan dengan program. Tapi kalau yang berkaitan membahas tentang yang lainnya tidak perlu dikaitkan dengan komponen proses dan tujuan dari pendidikan masyarakat ya. Jadi apa saja yang ada di lingkungan sekitar tempat program tersebut dilaksanakan program itu dapat menunjang ataupun mendorong program-program bisa berjalan dengan baik ya. Kayak misalkan di lingkungan sosial itu ada komunitas-komunitas ya, ada komunitas-komunitasnya kan berkaitan dengan sumber daya manusianya ya. Selain sumber daya manusianya, ada juga dari sumber daya alamnya ya, potensi apa yang ada di lingkungan sekitar. Karena biasanya pendidikan masyarakat program yang berjalannya disesuaikan berdasarkan potensi-potensi lingkungan ataupun potensi-potensi lokal yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti itu ya. Lalu kondisi-kondisi alam, karena tidak selamanya program pendidikan masyarakat itu dilaksanakan di dalam ruangan ya, bisa jadi di luar ruangan, sehingga kita juga bisa melihat potensi-potensi alamnya, lingkungan sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar tempat program itu dilaksanakan ataupun pembelajaran dilaksanakan. Lalu berikutnya yang kedua adalah masukan sarana atau instrumental input ya. Instrumental input itu berkaitan dengan keseluruhan sumber ataupun juga fasilitas-fasilitas yang memungkinkan seseorang ataupun dalam kelompok itu dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun program-program pendidikan masyarakat. Nah, apa saja yang masuk dalam kategori instrumental input ini ya? Yang masuk dalam kategori instrumental input ini diantaranya adalah kurikulumnya ya. Tentu ketika program ataupun pembelajaran akan dilaksanakan, diperlukan kurikulum sebagai acuan untuk kegiatan pembelajaran ya. Yang di dalam kurikulum itu biasanya ada apa saja? Ada tujuan belajar,
ada materi yang nantinya akan disampaikan, ada yang berkaitan dengan metode, teknik, media pembelajarannya yang digunakan dalam program tersebut ya. Lalu juga berkaitan dengan evaluasi hasil belajarnya. Itu ada di bagian kurikulum ya. Lalu berikutnya adalah pendidiknya ya. Dalam hal ini bisa tutor, bisa fasilitator, bisa instruktur, bisa penyuluh, bisa pamong belajar dan lain-lainnya yang memang dikategorikan sebagai tenaga pendidik di dalam program ataupun proses pembelajaran pendidikan masyarakat. Nah, selain tenaga pendidik tentu ada juga tenaga kependidikan lainnya yang berkaitan dengan membantu proses administrasi dari program tersebut ataupun pelaksanaan pembelajarannya. Ya, tenaga kependidikannya bisa pengelola, ya, pemilik ataupun juga yang merancang sebuah program ataupun pembelajaran pendidikan masyarakat, ataupun juga teknisi ketika berhubungan dengan komputerisasi dan seterusnya, ataupun juga tenaga-tenaga keperpustakaan ya, terus juga masukan sarana ini berkaitan juga dengan sarana dan prasarana yang menunjang proses program berjalan ataupun pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Lalu yang berikutnya yang ketiga adalah masukan mentah ya, ataupun raw input. Nah, ini yang memang penting ya. Memang penting dari ketujuh hal ini. Salah satunya adalah masukan mentah ataupun raw input. Nah, siapa masukan mentah ini? Ya, itu yang menjadi sasaran dalam program ataupun pembelajaran. Siapa? Yaitu peserta didik ataupun warga belajar ya. Nah, tentu sasaran dari pendidikan masyarakat ini sangat kompleks sekali. Sebelumnya kan sudah sempat disampaikan usia berapa sasaran dari pendidikan masyarakat ya. Nah, tentu karakternya akan berbeda. Bisa jadi dalam salah satu contohnya, bisa jadi dalam salah satu program kepemudaan ya, ataupun program kesetaraan, di kelasnya itu usianya akan berbeda-beda. Ada yang kalau di sekolah itu kan misal anak usia sekolah SMA ya, di dalam kelasnya otomatis sama, rata-rata paling ya beda hanya 1 tahun ya. Tapi kalau di pendidikan masyarakat ya tentu perbedaannya akan jauh. Ada yang usia 20 dalam satu kelas, ada yang 35, ada yang 40, bisa jadi seperti itu ya. Ini ya, tentu memerlukan metode-metode khusus ataupun pendekatan-pendekatan khusus yang tadi sudah disampaikan di masukan sarana. Jadi karakternya akan berbeda-beda dari pelaksanaan program pendidikan masyarakat di bagian raw input ataupun masukan mentah ini. Karakter baik itu dari karakter internalnya, karakter eksternalnya, kaitannya dengan kondisi sosial budaya si pesertanya gitu ya, jenis kelaminnya berbeda, terus usianya juga berbeda gitu ya. Nah, pengalamannya berbeda, pengetahuan awalnya berbeda ya, sikap minat ataupun juga keterampilannya otomatis akan berbeda-beda. Tapi bagaimana ya sebagai pengelola, sebagai pengajar dalam pendidikan non formal itu bisa menyatukan dan pada akhirnya output dari proses pembelajaran ataupun program tersebut bisa sama, ataupun dari peserta didik yang memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih dulu itu juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar dalam program ataupun pembelajaran yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut gitu ya. Nah, tentu akan berbeda juga dari kondisi ekonominya, kondisi sosialnya, status sosialnya dan seterusnya ya. Jadi memang sangat kompleks sekali dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan masyarakat ini sebagai pesertanya. Lalu, nah setelah masukan lingkungan sudah digali ya, lalu masukan sarannya sudah terpenuhi, ada kurikulumnya, ada pendidiknya, ada tenaga kependidikannya, prasarana yang digunakannya sudah ada, sarananya sudah ada, peserta didiknya sudah ada, baru proses program ataupun pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan baik ya. Nah, di dalam proses pembelajaran ini ada apa saja? Ya tentu ada interaksi
interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik. Nah, dan juga tidak hanya satu arah, hanya dari pendidik kepada peserta didik saja, tapi tentu berjalan dua arah antara pendidik dengan peserta didik gitu ya. Bisa kegiatannya pembelajaran, bisa kegiatannya penyuluhan, bisa kegiatannya pelatihan, ataupun kegiatan-kegiatan pengembangan pembelajaran lainnya gitu ya. Nah, jadi diharapkan dalam proses pembelajaran ini si peserta didik itu yang memang lebih aktif ya, karena memiliki berbagai pengalaman, dan tentu perlu keterampilan dari seorang tenaga pendidik dalam pendidikan masyarakat dengan menggunakan metode atau pendekatan pembelajaran yang biasa digunakan adalah andragogi, seperti itu ya. Nah, jadi akan berbeda ketika proses pembelajarannya dengan andragogi atau pendekatannya dengan, dan juga dengan pedagogi ya. Nah, jadi akan berbeda-beda tentunya hasilnya ya. Jadi perlu ada bimbingan lebih lanjut, perlu ada pendekatan-pendekatan lebih lanjut gitu ya dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Jadi akan sangat berbeda sekali dalam proses pembelajaran pendidikan formal, karena orang dewasa punya konsep diri, orang dewasa bisa sudah mengetahui siapa dirinya ya, sudah mengetahui kebutuhan belajarnya, sudah mengetahui sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang sudah dialami sebelum-sebelumnya dalam mendukung proses pembelajaran yang diikuti ya. Lalu berikutnya adalah output ataupun keluarannya ya. Output dari tujuan ataupun program pembelajaran pendidikan masyarakat ya berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan kuantitas dari lulusan program, lulusan pembelajaran yang sudah diikuti ya. Biasanya dalam hal ini berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan ataupun peningkatan kognitifnya, ataupun juga afektifnya, ataupun juga psikomotornya, skillnya, terus bisa berkaitan dengan aspirasi di masyarakat ya, dan seterusnya gitu. Ada peningkatan dari sisi knowledge-nya dan seterusnya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah ada yang masukan lain ya, ataupun juga other input. Other input ini berkaitan dengan daya dukung ya, yang memungkinkan para peserta didik ataupun juga lulusan dari pendidikan masyarakat itu dari perubahan perilaku yang dimilikinya itu bisa digunakan untuk kemajuan hidupnya, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya ya. Biasanya dimasukkan lain ini juga ada beberapa hal yang diperlukan oleh peserta didik ya. Itu ada dana pembelajaran, ada modal, diberikan modal tambahan modal usaha bagi peserta didik, ataupun juga diberikan bahan baku untuk diaplikasikan dalam kegiatan usaha, ataupun juga diberikan kerjasama antara dunia usaha dan dunia industri, jadi dimagangkan seperti itu. Jadi adanya lapangan pekerjaan ataupun lapangan usaha, bimbingan ataupun pendampingan dalam ke program ataupun kegiatan pembelajaran yang berlangsung sesuai dengan potensi lingkungan tadi ya. Ada makanya sini akan berhubungan dengan masukan lingkungan ya, nanti akan kembali lagi ke lingkungan ya. Dari lingkungan ini dapat mendukung proses masukan lain. Lalu yang berikutnya adalah ini pengaruh, dampak ataupun outcome ya, ataupun outcome dalam proses pembelajaran pendidikan masyarakat itu tidak hanya sampai kepada output saja, tapi sampai kepada outcome ataupun keluaran ya. Sehingga proses pembelajaran ataupun program yang dijalankan itu tujuan akhirnya adalah berupa kesejahteraan dari lulusannya, kesejahteraan dari para peserta didik yang mengikuti program ataupun pembelajaran tersebut gitu. Misalkan akhirnya setelah mengikuti program, setelah mengikuti pembelajaran, si peserta didiknya itu dapat berwirausaha, mendapatkan pekerjaan,
ataupun juga dapat meningkatkan pendapatannya, dapat meningkatkan penampilan dirinya ketika di masyarakat, meningkatkan kepercayaan diri, ya. Lalu bukan hanya pada dirinya saja, ya, tapi peserta didik ini pada akhirnya dapat membelajarkan pengetahuan yang dimilikinya tersebut kepada orang lain, ya. Kan katanya dalam hadisnya itu ada, sampaikanlah walau satu ayat, ataupun juga pada akhirnya khairnas anfa'ulinnas, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lainnya, seperti itu, ya. Lalu berkaitan juga dengan adanya peningkatan partisipasi dirinya di masyarakat, karena di dalam proses pembelajaran ataupun program yang dilaksanakan dalam pendidikan masyarakat itu tujuannya adalah meningkatkan power, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kekuatan dari penerima program tersebut, ya, sehingga pada akhirnya dia dapat meningkatkan partisipasi di masyarakat dalam beberapa kegiatan-kegiatan sosial, ya. Dan juga bukan hanya partisipasinya bukan hanya tenaga saja, bisa jadi dari pikirannya, bisa jadi dari harta benda yang dimilikinya, karena dia sudah mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya, ya, sehingga pada akhirnya punya bargaining position di lingkungan masyarakat, ya. Jadi ini yang menjadi penting nanti diaplikasikan ke dalam salah satu program, misalkan program pemberdayaan perempuan, bagaimana masukan lingkungannya, bagaimana masukan sarananya, bagaimana masukan mentahnya, karakternya seperti apa, prosesnya, ya, masukan lainnya apa, keluarnya apa, masukan lainnya apa, pengaruhnya apa, gitu, ya. Dari program yang nanti akan dibahas oleh kelompok, gitu, ya. Lalu berikutnya suprasistem pendidikan masyarakat ini hampir sama sebetulnya, hampir sama dengan yang tadi, ya. Hanya ini memang biasanya hanya sampai sini kalau di pendidikan formal, ada instrumental inputnya, ada raw inputnya, proses, environmental input, dan output, ya. Biasanya dalam pendidikan formal sampai sini. Tapi kalau pendidikan non formal ya dari outputnya sampai ke dampak, bahkan impact yang lebih jauh, ya, terhadap dirinya dan juga masyarakat, ya. Ya, prinsip sistem output satu sistem menjadi input sistem lainnya, ya, gitu. Jadi ini menjadi lebih kompleks, bahkan sampai kepada impact yang memang peserta didik, ya, itu pada akhirnya memiliki peran yang lebih banyak di masyarakat, dan masyarakat merasakan keberadaan dari peserta didik yang sudah mengikuti program ataupun pembelajaran dalam pendidikan masyarakat, ya. Selanjutnya ada klasifikasi perbedaan dalam pendidikan masyarakat yang ada di negara maju, negara berkembang, dan juga negara tertinggal menurut Dekker and Dekker, ya, pada tahun 2003. Pada pendidikan masyarakat di negara maju, ya, itu pendidikan masyarakatnya difokuskan pada pembelajaran seumur hidup ataupun lifelong learning, ya, dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien, ya. Nah, nanti kan ini menjadi penugasan dalam kelompok, kalian bisa mengembangkan klasifikasi dan pendidikan masyarakat, ya, yang membahas tentang program-program pendidikan masyarakat di negara-negara maju, berkembang, ataupun juga yang tertinggal, seperti itu, ya. Lalu berikutnya adalah di negara berkembang, ya. Kalau program pendidikan masyarakat di negara berkembang ini berkaitan, ya, berfokus pada rekayasa sosial, berfokus pada organisasi-organisasi masyarakat yang dapat mengembangkan program pendidikan masyarakat, ya, berkaitan dengan pengembangan masyarakat sipil, gitu, ya, karena, ya, banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, bagaimana proses pendidikan masyarakat ini dapat berdampak, ya, pada negara-negara yang sedang berkembang, ya, berkaitan dengan rekayasa sosial ataupun dikatakan social engineering, ya, rekayasa sosial. Nah, sebelum
bisa merekayasa sosial, tentu kita harus tahu dulu problem sosial yang dihadapi di masyarakat. Ada, menurut Philip Kotler itu, problem sosial itu adalah kondisi tertentu di dalam tatanan masyarakat yang memang dianggap tidak sesuai dengan norma, ataupun juga tatanan masyarakatnya dapat mengganggu anggota masyarakat lain, baik individu ataupun kelompok, ya, dan dapat dikurangi ataupun dihilangkan melalui upaya-upaya yang kolektif gitu ya, ataupun upaya-upaya yang dilakukan secara bersama-sama. Itu adalah problem sosial. Nah, untuk menghadapi problem sosial itu salah satunya dilaksanakan dengan social engineering ataupun rekayasa sosial, yaitu berupa upaya yang dilakukan ya dalam rangka transformasi sosial, ataupun dalam rangka adanya perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang terencana tentunya, ya, terencana. Jadi masyarakat ini sebagai objek dari tatanan perubahan yang akan dilakukan dalam proses rekayasa sosial, ya, gitu. Jadi karena apa adanya problem sosial ini, karena adanya perbedaan adanya ketidakseimbangan antara das Solon ataupun dengan antara das Solon dengan das Sein, ya, ataupun berkaitan dengan apa yang diceritakan masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya terjadi ataupun diterima di lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, berikutnya ada di negara tertinggal. Nah, kalau di negara tertinggal ini difokuskan pada pengembangan masyarakatnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi norma-norma agama, etnis, isu dominasi budaya. Nah, kira-kira kita ada di bagian negara mana nih? Apakah kita negara tertinggal, negara berkembang, atau di negara maju? Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah klasifikasi pendidikan masyarakat berdasarkan level sasarannya, ya, bisa dilihat dari tingkat individu, tingkat kelompok, ataupun juga tingkat politik. Yang pertama dari tingkat individu, yaitu pada tingkat individu ada pembelajaran, baik itu memperoleh knowledge tadi ataupun pengetahuan, aspek kognitif, ya, terus juga berkaitan dengan keterampilan dari masyarakat, ataupun berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan, ya, aspek-aspek keterampilan, ya, gitu. Lalu berikutnya adalah yang berkaitan juga dalam hal ini, yang paling penting dalam tingkat individu adalah kepercayaan diri, ya, dan juga pengembangan diri dari peserta program ataupun peserta pembelajaran dalam kategori pendidikan masyarakat. Lalu dalam berikutnya adalah tingkat kelompok, ya. Tingkat kelompok ini peserta mengembangkan kapasitas mereka, ataupun peserta didik mengembangkan kapasitas mereka untuk dapat berinteraksi dengan kelompoknya, karena tadinya ada ketidakpercayaan diri, ya. Nah, ketika sudah diberikan pembelajaran, sudah melaksanakan program, ya, mengikuti program, yaitu pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok, bisa menangani masalah-masalah sosial atau tadi problem-problem sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya, bisa mempengaruhi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, ya, dan juga untuk menganalisa suatu situasi mereka di masyarakat, ya. Lalu berikutnya dalam klasifikasi yang ketiga adalah tingkat politik, ya. Jadi pembelajaran di tingkat politik ini, ya, tujuannya itu untuk membentuk rasa solidaritas, ya, membentuk rasa solidaritas dengan kelompok lain. Jadi bagaimana satu kelompok dengan kelompok lain pada akhirnya bisa bersama, bisa bahu membahu, bisa melakukan kerjasama, bisa berkolaborasi, ya, untuk bisa berkolaborasi dengan kelompok lain untuk menangani permasalahan-permasalahan masyarakat yang terjadi, ya, baik itu di dalam satu kelompok kecil ataupun dalam kelompok besar, gitu. Lalu berikutnya hasil dari pendidikan masyarakat ada dua. Yang pertama hasil individu, yang kedua dari hasil
kolektif ya. Ini menurut Auntas ya. Dari hasil individu ini adalah tadi ya sama dengan klasifikasi PEMAS dari peningkatan di tingkat individu ya, bahwasanya dari hasil individu ini adalah dapat meningkatkan kepercayaan diri, dapat meningkatkan harga diri, dapat meningkatkan keterampilan komunikasi individunya, dapat meningkatkan kemampuan mampu berkomitmen ya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari individu peserta didik tersebut gitu ya. Meningkatkan knowledge, meningkatkan aspek kognitif ataupun pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kompetensi ya, meningkatkan motivasi ya, meningkatkan kesadaran diri ya, sehingga pada akhirnya dapat melakukan pilihan hidupnya. Karena ketika dia sudah sadar, menyadari dirinya, dia dapat menentukan arah hidupnya, mampu berpikir kritis dan seterusnya. Lalu berikutnya hasil kolektif ya. Dalam hasil kolektif ini pengembangan berupa jaringan yang saling mendukung. Artinya jaringan ini kan ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya gitu ya. Adanya kesadaran secara bersama untuk bisa menganalisis lingkungan sosial yang terjadi di masyarakat, dapat meningkatkan pengembangan kapasitas dirinya, mengembangkan kapasitas masyarakatnya, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil di lingkungan sosial masyarakat, dapat mengambil keputusan-keputusan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat secara bersama-sama ya. Lalu dapat meningkatkan ataupun juga mengembangkan pribadi dan juga kelompok secara lebih lanjut. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar individu tersebut tinggal. Berikutnya dari hasil pendidikan masyarakat itu ya, pendidikan masyarakat sebagai program yang berkembang di banyak sektor kehidupan ya, seperti kesehatan, lingkungan, kesejahteraan sosial, politik, dan juga sektor-sektor lainnya yang termasuk terutama adalah sektor pendidikan. Pendidikan masyarakat bertujuan melakukan perubahan pengetahuan, melakukan perubahan sikap, perubahan keterampilan, dan juga tindakan-tindakan sosial baik tingkat individu, kelompok, ataupun sistem sosial yang memang lebih luas lagi cakupannya. Pendidikan masyarakat sebagai cara atau metode kerja ya, pendidikan yang lebih menekankan pada keterlibatan kritis masyarakat. Jadi karena masyarakat punya pengalaman, karena masyarakat punya konsep diri, punya kesiapan belajar. Nah, bagaimana proses pendidikan ini menekankan pada keterlibatan kritis dari masyarakat tersebut, karena masyarakat yang nantinya akan banyak lebih aktif dalam proses pembelajarannya gitu ya. Ya, dan dalam prosesnya menghadapkan prinsip self help, artinya bagaimana masyarakat ataupun sasaran dari program pendidikan masyarakat ini dapat membantu dirinya sendiri ya, ataupun self determination ya, dialog, empowerment, demokrasi, and self evaluation ya gitu. Lalu berikutnya adalah pendidikan masyarakat hadir memberikan layanan kepada kelompok masyarakat yang tertinggal, termarginalkan, terpinggirkan ya, dalam keadaan sosial ya, berharap mendapatkan kesetaraan, berharap mendapatkan kesejahteraan dan juga kebahagiaan dari individu ataupun juga kelompok ya, kelompok pemuda dan orang dewasa yang butuh pendidikan lanjutan, meningkatkan keberaksaraan, menuntaskan putus sekolah dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi ya. Itu dari hasil pendidikan masyarakat. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang dapat mendukung proses perkembangan pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat. Nah, ini yang pertama ada dari praktisi pendidikan masyarakat. Maksudnya dari praktisi ini mengatakan pendidikan non formal, pendidikan masyarakat ini sebagai pelengkap, sebagai penambah, sebagai pengganti dari pendidikan formal. Nah, pendidikan sebagai pelengkap ini yang dapat melengkapi kebutuhan-kebutuhan dalam pendidikan formal, seperti lembaga kursus, seperti kegiatan-kegiatan pelatihan, program-program kecakapan hidup,
Lalu berikutnya adalah penambah. Penambah ini berkaitan dengan bagaimana peserta didik dapat menambah pengetahuan yang memang tidak diberikan dalam pendidikan formal, ya. Ya hampir sama tadi dengan apa yang dilakukan, tapi ini karena di dalam sekolah formal ini tidak didapatkan materi-materi tersebut sehingga perlu ditambah gitu ya. Lalu berikutnya adalah sebagai pengganti. Nah, bagaimana proses pendidikan non formal ini adalah sebagai pengganti dari pendidikan formal, ya contohnya kayak kesetaraan, keaksaraan dan seterusnya. Lalu berikutnya ada kritik-kritik dari pendidikan kritik-kritik terhadap pendidikan formal. Ya, ada ini juga nanti kan akan dibahas oleh kelompok ya. Dan tidak hanya ini ya, tentu sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak di minggu sebelumnya gitu. Ada yang pertama adalah Philip Kom ya, Philip Kom yang mengkritik proses pendidikan formal. Ada Ivan Illich ya dengan pemikiran deschooling society-nya ya, deschooling society, bahwasanya proses pendidikan dari pendidikan formal itu justru memonopoli pendidikan, justru merampas guru itu merampas harga diri ataupun membatasi perkembangan dari peserta didik ya, sehingga Ivan Illich ini mengungkapkan bahwasanya pendidikan itu bukan memonopoli ya, bukan memonopoli, tapi justru dalam pendidikan ini meningkatkan pengembangan dari kreativitas para peserta didiknya gitu ya. Nah, sama seperti konsepnya memerdekakan ya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah dari Paulo Freire. Paulo Freire itu kemarin sudah dibahas juga ya. Ada beberapa karya-karya yang terbitkan oleh Paulo Freire. Ini ada berkaitan dengan pendidikan sebagai praktik pembebasan, ataupun juga pedagogy of the off-praise, pedagogy of hope gitu ya. Itu ada beberapa karya-karya dari Paulo Freire yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu tidak peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan itu tidak pada posisi tertekan, yang ditekan ataupun pendidik yang berperan sebagai ataupun oppresor sebagai penekannya. Jadi harusnya guru itu di dalam pembelajaran berperan sebagai fasilitator. Proses pendidikan menurut Paulo Freire itu sebagai proses penyadaran, proses problem solving di dalamnya. Lalu ada Abraham Maslow dan juga Malcolm Knowles ya. Nah, ini nanti tinggal dikembangkan oleh teman-teman. Berikutnya adalah dari perencana pendidikan dan pembangunan ya. Jadi ketiga hal ini yang dapat mendukung berkembangnya pendidikan non formal atau juga pendidikan masyarakat ya. Oke, mungkin ini materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dipelajari dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya cukupkan sekian. Nanti silahkan kalian bisa berkomentar ya dari materi-materi yang tadi sudah Bapak sampaikan, baik itu mulai dari konsep komponen, proses dan tujuan tadi, lalu berkaitan dengan suprasistem pendidikan, berkaitan dengan klasifikasi ya, kalian bisa pilih mana yang nantinya akan kalian bisa kembangkan dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan itu di kolom komentar sebagai salah satu aspek penilaian juga gitu ya, keaktifan dari teman-teman mengomentari, dan juga dari faktor-faktor pendukungnya ya, mau dari pendapat kalian mengenai praktisi pendidikan masyarakat, kritik terhadap pendidikan formal, dan juga perencana pendidikan untuk pembangunan. Nah, nanti apa sih sebetulnya perencana pendidikan untuk pembangunan menurut pengetahuan teman-teman, menurut konsep yang dipahami oleh teman-teman. Oke, terima kasih.
Saya cuma sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.